Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Asniabdiana dari Program Studi Pendidikan Biologi 3D dengan NIM 240808600092. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu alat yang digunakan dalam praktikum ekologi, yaitu soil tester digital atau alat ukur kelembapan tanah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai alat soil tester. Alat soil tester itu merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kondisi tanah. Secara langsung, alat ini berbentuk seperti termometer, panjang dengan probe atau batang logam di bagian bawah yang ditancapkan ke dalam tanah. Pada bagian atas terdapat layar digital yang menampilkan hasil pengukuran. Selanjutnya, berdasarkan jenis alat tersebut, yaitu yang pertama alat ukur digital. Alat ukur digital adalah alat yang menggunakan sistem elektronik untuk mengukur suatu besaran dan menampilkan hasilnya dalam membentuk angka pada layar. Nah, mengapa soil tester itu termasuk alat ukur digital? Yang pertama itu menggunakan sensor elektronik untuk mendeteksi kondisi tanah. Yang kedua, hasil pengukurannya itu langsung muncul di layar LCD. Yang ketiga, tidak menggunakan jarum seperti alat analog. Yang terakhir, data lebih mudah dibaca dan lebih cepat diperoleh. Kelebihannya itu, alat ini yang pertama itu praktis, cepat, dan mengurangi kesalahan pembacaan. Yang kedua ada instrumen pengukuran faktor lingkungan. Instrumen ini berarti alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Faktor lingkungan adalah unsur-unsur yang mempengaruhi makhluk hidup. Dalam ekologi itu dibagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik itu makhluk hidup, abiotik itu benda tak hidup. Soil tester mengukur faktor abiotik itu seperti kelembapan tanah, suhu tanah, dan pH tanah. Karena alat ini digunakan untuk mengukur kondisi fisik lingkungan tanah, maka disebut instrumen pengukuran faktor lingkungan. Yang terakhir ada alat ukur lapangan atau field instrument. Alat ukur lapangan adalah alat yang digunakan langsung di lokasi penelitian atau praktikum, bukan hanya di dalam laboratorium. Dan mengapa soil tester termasuk alat ukur lapangan? Karena dapat dibawa ke kebun, sawah, atau area penelitian. Digunakan langsung dengan cara ditancapkan ke tanah dan tidak perlu membawa sampel tanah ke laboratorium untuk diuji. Nah, yang artinya itu pengambilan data dilakukan secara langsung di tempat kejadian. Namun, pada praktikum dasar biasanya difokuskan pada pengukuran kelembapan dan suhu tanah. Selanjutnya, ada kategori alat soil tester dalam praktikum ekologi. Alat ini termasuk ke dalam alat ukur abiotik, instrumen pengamatan lingkungan, dan media pengambilan data kuantitatif. Kegunaan alat soil tester dalam kegiatan praktikum ekologi yaitu digunakan untuk yang pertama, mengukur tingkat kelembapan tanah pada berbagai lokasi. Yang kedua, membandingkan kondisi tanah di tempat yang berbeda. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara kelembapan tanah dengan pertumbuhan tanaman. Kemudian ada fungsi utama pada alat soil tester tersebut yaitu yang pertama, mengukur kadar air atau kelembapan tanah. Yang kedua, mengukur suhu tanah. Yang ketiga, membantu menentukan kondisi optimal bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya kesimpulannya yaitu alat yang saya jelaskan adalah soil tester digital. Alat ini termasuk alat ukur digital karena menggunakan sensor elektronik dan menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka pada layar LCD. Jadi, data yang diperoleh lebih cepat dan mudah dibaca dibandingkan alat manual. Soil tester juga termasuk instrumen pengukuran faktor lingkungan karena digunakan untuk mengukur kondisi abiotik tanah seperti kelembapan dan suhu tanah.
Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dalam praktikum ekologi atau fisiologi tumbuhan. Selain itu, alat ini termasuk alat ukur lapangan karena digunakan langsung di lokasi penelitian. Cara penggunaannya cukup dengan menancapkan probe ke dalam tanah. Lalu, hasilnya akan muncul di layar dalam beberapa detik. Jadi, soil tester berfungsi untuk membantu mahasiswa memperoleh data kondisi tanah secara cepat, praktis, dan akurat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.